semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klannya saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Pil meskipun penurunan klannya. Aku bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Sinlan harus pergi bersamaku sekarang. Aku saat ini tidak punya waktu untuk menemanimu dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiaoyan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Anak nakal yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klannya yang telah memblokir jalan Xiaoyan tenggelam saat kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Adapun ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek dan dia berkata, Sinlan adalah anggota dari klan Yeku. Dia bukan seseorang yang bisa kau bawa sesukamu. Penatua pertama, kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang aku sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klannya pasti akan bisa masuk ke kursi Pil Tower sekali lagi. Ucap Sinlan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klannya dan Xiaoyan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Sinlan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda. Dengan usianya yang sangat muda, bagaimana Xiaoyan bisa menjadi penyelamat klannya seperti yang disebutkan Sinlan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku memiliki pendapatku sendiri tentang masalah ini. Ucap orang tua berpakaian hijau itu berbicara dengan samar. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata lagi, Teman muda, jika kau benar-benar pembantu yang diundang Sinlan, tolong tinggal sementara di klannya dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai tuan rumah. Kata-kata ini mungkin bisa diletakkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiaoyan. Pada saat ini senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau saat dia berkata, aku tidak tertarik untuk membantu klan Yemu. Jika bukan karena Sinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat seperti ini. Selain itu, aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian. Sinlan harus pergi bersamaku sekarang. Ucap Xiaoyan. Seketika kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah untuk maju. Dalam hal ini, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat apakah kau memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Saat ini ekspresi suram melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi. Ekspresi Sinlan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiaoyan dan memerintahkannya. Kedua penatua yang telah memblokir jalan mundur Xiaoyan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Daoki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajahnya. Jika kau benar-benar teman Sinlan, harap tetap di klannya untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua yang berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Namun Xiaoyan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli tentang situasi dokter peri kecil, di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan apapun apalagi klannya. Ikuti aku. Tatapan Xiaoyan beralih ke Sinlan saat dia berbicara.
Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua penatua klan Ye yang memblokir pintu itu benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiaoyan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan kepadanya. Perjuangan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya berbalik dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Bajingan! Pada saat ini kemarahan segera melonjak ke wajah dua penatua klannya yang memblokir pintu keluar saat mereka melihat arogansi Xiaoyan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara bersama-sama. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang Daozong. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak bersinar, segera sosok berwarna perak mulai muncul. Kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan dipancarkan saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua penatua berubah secara drastis. Sebelum mereka bisa mundur, bagaimanapun sepasang tangan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil mengepakkan bayangan belakang. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Tinju logam berwarna perak tidak membawa dauki yang agung. Namun itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua penatua. Namun itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua penatua. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Akhirnya justru mereka yang dipaksa keluar aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Pada saat ini, bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat ke kedua penatua yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata yang terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah lenyap, terlihat sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir kali. Lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Punggung Xiaoyan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang kali secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam ke sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil petir di Burning Flame Valley. Menurut tebakan Xiaoyan, itu harus bisa bertarung langsung melawan bintang 7 Daozong. Penatua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang 6 Daozong. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan boneka iblis bumi. Ini adalah boneka. Mata pria tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiaoyan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia bertanya, "Penatua, bolehkah aku membawa Xinlan sekarang?" Pria tua berpakaian hijau itu mengerutkan keningnya. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Daozong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xinlan akan selalu percaya diri ketika dia berbicara tentangnya. "Namaku adalah Yezong. Aku adalah penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan?" Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan.
Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klannya saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lebih lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xinlan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Yezong. Dia berkata, "Penatua pertama, aku akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalahnya." Ucap Xinlan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membalasnya. Yezong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Penatua pertama, penatua keempat yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap ke arah Yezong. Penatua pertama, pada saat ini penatua keempat yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap ke arah Yezong. Yezong melambaikan tangannya dan menghela nafas. Lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung kepadanya kali ini. Ucap Yezong. Apa? Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat sekarang. Tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi penatua Menarapil. Tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit pun. Ucap penatua keempat itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kita tidak punya pilihan. Saat ini cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Ucap Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang, mari kita berharap bahwa pemuda yang bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan oleh Xinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Ucap Yezong dengan suara yang dalam. Xin berganti ke tempat Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Xinlan, kau seharusnya menyadari tentang masalah dokter peri kecil bukan? Ucap Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xinlan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya saat dia dengan lembut berkata, "Saat itu, kakak dokter peri kecil Zian dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi tersebut. Namun kepala Gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Daozong. Meskipun dia akhirnya mati karena tangan dokter peri kecil, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya dia ditemukan oleh seseorang. Ucap Xinlan. Badan racun adalah representasi bencana di daerah Pil. Karena telah terjadi bencana yang telah diakibatkan oleh letusan badan racun. Oleh karena itu, berita tentang tubuh racun baru saja tersebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seseorang ke dalam tubuh itu. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan dokter peri kecil ditemukan di lembah Sungai Es. Setelah itu dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius. Kakak Xiaoyan,
Xinlan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xinlan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu. Kau seharusnya tahu di mana dokter peri kecil berada saat ini, bukan?" Tanya Xiaoyan. "Ya, aku telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil kepada aku. Namun tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli lembah sungai es. Aku bahkan tidak bisa masuk." Ucap Xinlan mengangguk dan berkata, "Di mana itu?" Tanya Xiaoyan. "Aliran dewa yang jatuh." Ucap Xinlan. "Ini memang tempat itu." Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang rendah. Meskipun dokter peri kecil telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Medan di sana mungkin rumit, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. "Kakak Xiaoyan, apa yang kau rencanakan sekarang?" Ucap Xinlan berkata dengan lembut. "Apalagi yang bisa aku lakukan?" Ucap Xiaoyan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan cahaya dingin yang pekat melintas di atasnya. "Pergi ke arus dewa yang jatuh." Ucap Xiaoyan. "Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh." Ucap Xinlan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Benar, di mana Zian? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil?" Tanya Xiaoyan. "Zian?" Xinlan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa ketir. "Hahaha, dia menghilang tidak lama setelah kita tiba di daerah Pil." "Hilang?" Ekspresi Xiaoyan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Ucap Xinlan. "Kembali ke rumah?" Xiaoyan dengan erat mengerinyitkan alisnya. Identitas Zian selalu menjadi misteri. Namun Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana letak rumah yang disebutkannya. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiaoyan menghela nafas, dia sekali lagi meraih Xinlan dan memindahkan tubuhnya. Bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Aliran dewa jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan perang ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak Humaus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat mendalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Makhluk beracun mematikan yang tak terhitung jumlahnya juga hadir. Lingkungannya sangat buruk, itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, aliran dewa jatuh yang semula sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di wilayah tengah memiliki ingatan yang cukup dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di wilayah tengah tanpa terkecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat, maka kehidupan tidak akan lagi semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerikan tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana seperti itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, dia akan menggigit pemiliknya dan mengambil kendali tubuhnya, menggunakannya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Daozong akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka.
Saat itu setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan wilayah tengah kehilangan sejumlah besar elit Daozong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam hati semua orang di wilayah tengah. Ini juga karena rasa takut pada tubuh racun yang menyedihkan sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.